Perkenalkan, kami dari kelompok 8 atas nama Afrizal Amir dan Heriadi. Kami dari Prodi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan semester 5 non-reguler. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan video yang berjudul Kebijakan Sistem Pembayaran yang ada di Indonesia. Selamat menonton. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran. Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non-tunai. Instrumen tunai biasanya digunakan untuk transaksi bernilai kecil di tingkat retail atau antar individu. Sementara instrumen non-tunai umumnya digunakan untuk transaksi bernilai besar. Sistem pembayaran yang aman dan lancar merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian stabilitas moneter dan keuangan, yang merupakan tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga, dan umumnya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Adapun bentuk pembayaran pada umumnya memiliki 3 elemen utama. 1. Otorisasi pelaksanaan pembayaran, yaitu pembayar memberikan otorisasi kepada banknya untuk mentransfer dana. 2. Pertukaran perintah pembayaran antar bank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Proses ini biasanya disebut clearing. Dan 3. Settlement antar bank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Bank pembayar harus membayar bank penerima, baik bilateral maupun melalui rekening yang dimiliki bank-bank tersebut pada lembaga penyelenggara clearing yang umumnya adalah bank sentral. Lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran adalah bank sentral, bank dan lembaga clearing, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit, dan sebagainya. Resiko-resiko pembayaran. 1. Resiko kredit, yaitu resiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau di masa mendatang. 2. Resiko likuiditas, yaitu resiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, meskipun mungkin mampu pada waktu yang akan datang. 3. Resiko hukum, yaitu resiko ketika kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan atau memperburuk resiko kredit dan resiko likuiditas. 4. Resiko operasional, yaitu resiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor operasional seperti tidak berfungsinya secara teknis atau keseluruhan operasional yang dapat menyebabkan atau memperburuk resiko kredit dan resiko likuiditas. Dan 5. Resiko sistemik, yaitu resiko ketika ketidakmampuan salah satu peserta untuk memenuhi pembayarannya atau gangguan pada sistem yang menyebabkan ketidakmampuan peserta lain untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Di dalam sistem pembayaran terdapat 3 karakteristik utama, yaitu bentuk fisik. Bentuk fisik yang pertama yaitu watak atau dokumen seperti cek, biljet giro, nota debit, nota kredit. Yang kedua, kartu seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, smart cards. Tanpa fisik, yaitu melalui internet atau telepon. Sistem pengamanan. Bentuk pengamanan utama dalam sistem pembayaran berbeda-beda sesuai dengan bentuk instrumen pembayarannya. Untuk uang tunai, sistem pengamanannya dapat berbentuk benang pengaman, recto verso, tanda air, elektrotip, dan intaglio. Untuk instrumen berbentuk warkat atau dokumen, sistem pengamanannya dapat berbentuk nomor seri dan tanda tangan pemilik rekening. Untuk instrumen berbentuk kartu, sistem pengamanannya berbentuk personal identification number atau PIN, nomor identifikasi pribadi.
yang dimasukkan oleh pemberi instruksi, yang diasumsikan hanya diketahui oleh pemilik rekening. Sedangkan untuk instrumen tanpa fisik melalui internet atau telepon, sistem pengamanannya dapat berbentuk satu atau serangkaian password, kata kunci, atau pertanyaan yang harus dijawab oleh pemberi instruksi. Basis pembayaran. Transaksi dengan instrumen berbasis debit atau seperti cek dimulai dengan penyampaian instruksi pembayaran dari pembayar ke penerima dana, karena penerima dan pembayar menginginkan pertukaran sesuatu yang tangible atau nyata sebagai pengganti uang tunai yang fleksibel untuk digunakan di mana saja. Transaksi dengan instrumen berbasis kredit memiliki struktur yang sama dengan transfer tunai langsung dari pembayaran ke penerima dengan menggunakan mekanisme rekening bank. Transaksi berbasis kredit dimulai dengan penyampaian instruksi pembayaran dari pembayar ke bank pembayar yang selanjutnya disampaikan ke bank penerima. Transaksi ini bermanfaat apabila pembayar harus menyelesaikan pembayaran sebelum menerima barang atau jasa yang dibelinya. Penyelesaian pembayaran. Proses penyelesaian pembayaran dapat dilakukan secara batch atau real time, bilateral atau multilateral, dengan sistem net atau gross, tergantung pada besar kecilnya transaksi pembayaran.